Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Yang Selamat kami malam. hormati selaku dosen mata kuliah manajemen proyek Ibu Putri Amelia. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tugas manajemen proyek kami da- dan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas manajemen proyek mengenai proyek ERP PT Nusantara Integrasi Mandiri. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Rizky Amaliasari, ada Bapak Ahmad Muazim Abidin, ada Bapak Guru Putra Dirgantara, dan ada Bu Hani Kusumo Hadiati. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi pertama oleh Ibu Hani. Silahkan Bu Hani. Baik, Mbak Riris. Slide-nya bisa ditampilkan, baik. Eh, untuk tugas kali ini, kami dari kelompok berapa ya, Mbak Riris? Kelompok tiga Dan bagus. kelompok 3. Oke. Kita dari kelompok 3 akan mereview dari PT Nusantara Integrasi Mandiri. Kita akan menceritakan, yang pertama kali adalah latar belakang PT NIM itu sendiri. PT NIM adalah sebuah perusahaan nasional lebih dari 15 cabang di Indonesia, bergerak di bidang manufaktur, distribusi, dan logistik, memulai proyek implementasi Sistem Informasi Terpadu atau ERP senilai 25 miliar yang akan direncanakan selama 12 bulan. Proyek ini mencakup modul keuangan, pengadaan, produksi, dan distribusi, melibatkan manajemen pusat, unit bisnis cabang, konsultan IT, dan vendor perangkat lunak. Namun setelah 6 bulan berjalan, proyek ini menghadapi berbagai masalah serius yang mengancam kelanjutannya. Manajemen puncak kini mempertimbangkan opsi untuk menghentikan proyek. Selanjutnya, dari analisis permasalahan proyek ini, terdapat 5 titik krisis PT NIM. Yang pertama itu adanya keterlambatan jadwal proyek. Proyek ini setelah berjalan terlambat selama 2 bulan dari rencana awal, padahal baru mencapai pertengahan durasi. Menunjukkan estimasi durasi aktivitas yang tidak realistis dan lemahnya pengendalian jadwal, terutama dalam mengantisipasi kompleksitas koordinasi lintas 15 cabang. Dan permasalahan yang kedua yaitu ketidakseimbangan anggaran dan progres. Anggarannya sudah terserap 65%, namun progres fisiknya baru 45%. Kemudian hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian kinerja proyek dan ketiadaan sistem pengukuran seperti EVM atau Earned Value Management yang maaf, yang seharusnya memberikan sinyal peringatan dini atas pemborosan biaya. Next. Kemudian titik kritis yang ketiga yaitu resistensi pengguna. Pengguna ini di beberapa cabang menunjukkan resistensi karena kurangnya pelibatan dalam perencanaan. Proyek ERP itu kan harusnya proyek perubahan organisasi dan bukan hanya di satu bidang aja atau hanya di IT saja. Kegagalan ini melibatkan pemangku kepentingan kunci sejak awal, menyebabkan rendahnya rasa memiliki dan adopsi sistem. Titik kritis selanjutnya yaitu perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali. Perubahan kebutuhan bisnis sering menjadi tanpa prosedur pengendalian yang jelas. Kemudian ruang lingkup awal tidak didefinisikan dengan jelas atau tidak ada sistem kontrol perubahan formal, memicu keterlambatan dan pembengkakan anggaran. Dan yang kelima, next. Ya, betul yang tadi. Ya, komunikasi proyek yang tidak efektif. Miskomunikasi spesifikasi sistem antara tim internal dan konsultan internal ini menjadi titik kritis PT NIM. Komunikasi yang tidak efektif adalah penyebab utama kegagalan proyek yang kompleks, berisiko menghasilkan sistem yang tidak selaras dengan kebutuhan bisnis dan meningkatkan biaya pengerjaan ulang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Mbak Mbak Riris. Riris ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Hani. Akan saya lanjutkan.
Selanjutnya ada dampak triple constraint pada kinerja proyek. Yang pertama ada di scope atau ruang lingkup. Hal ini menyebabkan pekerjaan tidak terencana, dapat menurunkan efisiensi, serta dapat menunda jadwal. Jadi, tidak sesuai. Selanjutnya, ada waktu. Keterlambatan jadwal ini dapat meningkatkan biaya operasional, menurunkan kualitas, dan mengurangi kepercayaan stakeholder. Dan yang terakhir adalah dampak di biaya atau cost-nya. Dapat menurunkan nilai ekonomi proyek, berdampak negatif pada waktu dan kualitas, serta dapat meningkatkan risiko penghentian proyek. Selanjutnya, pada proyek ERP PT NIM ini terdapat beberapa stakeholder kunci. Yang pertama ada konsultan IT, di mana mereka bertanggung jawab atas desain, konfigurasi, dan transfer pengetahuan teknis. Miskomunikasi dengan mereka dapat menyebabkan ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis, dan hal ini sangat berpengaruh. Stakeholder kedua ada vendor perangkat lunak atau lunak ERP-nya, di mana stakeholder ini berperan dalam menyediakan platform dan lisensi sistem. Keterbatasan sistem vendor dapat mempengaruhi ruang lingkup dan desain solusi. Selanjutnya ada fungsi pendukung internal, di mana memiliki peran keuangan, sumber daya manusia, audit atau internal control, mengawasi anggaran, mengelola dampak SDM, dan mengendalikan risiko. Temuan dari mereka ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen puncak. Stakeholder selanjutnya ada manajemen puncak, di mana manajemen puncak ini berperan sebagai sponsor proyek, penentu pendanaan, dan pengambil keputusan strategis. Pengaruhnya untuk manajemen puncak ini sangatlah tinggi, karena jika mereka ragu dapat meningkatkan risiko penghentian proyek. Stakeholder selanjutnya adalah tim proyek internal. Tim proyek internal ini adalah pelaksana dan pengendali, di mana mereka bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan jadwal, biaya, serta ruang lingkup. Mereka berpengaruh sangat tinggi. Yang terakhir, ada unit bisnis cabang atau pengguna akhir, yaitu pihak yang akan menggunakan sistem secara langsung. Resistensi mereka dapat menyebabkan proyek gagal secara fungsional meskipun sistem selesai secara teknis. Mereka memiliki pengaruh menengah sampai tinggi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Muazim. Silakan. Izin saya overtake selanjutnya saya, Mbak Riris. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya lanjutkan. Selanjutnya adalah peran komunikasi dalam proyek, ya, di mana di sini adalah komunikasi proyek adalah salah satu faktor pengungkit yang dapat memperburuk atau justru memperbaiki kondisi proyek. Dalam kasus di PT NIM ini, komunikasi yang tidak terstruktur memperbesar resiko defisiasi. Sementara komunikasi yang efektif dapat menjadi instrumen pemulihan. Nah, komunikasi yang memperburuk dalam yang terjadi pada studi kasus PT NIM ini adalah adanya miskomunikasi spesifikasi sistem antar tim. Selanjutnya terjadinya lemahnya ekskalasi masalah di manajemen puncak. Yang selanjutnya adanya kurangnya informasi yang memicu resistensi pengguna, menyebabkan ketidakselarasan sistem dengan kebutuhan, sehingga meningkatkan pengerjaan ulang dan munculnya konflik. Nah, agar masalah ini dapat membaik, kita perlu memperbaiki dengan cara memperkuat koordinasi antar tim dan stakeholder, meningkatkan pengendalian proyek melalui transparansi, meningkatkan keterlibatan stakeholder dan rasa memiliki
terus menstabilkan kinerja proyek dan memulihkan kepercayaan kepada seluruh pihak. Oke, next. Nah, strategi komunikasi untuk pemulihan proyek ini terdiri atas 4 langkah. Pertama adalah satu, tata kelola komunikasi, di mana bentuk steering commit dan jalur eskalasi yang jelas untuk keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya adalah rencana komunikasi. Kita akan membuat laporan dan dashboard terstruktur untuk transparansi dan kontrol progres proyeknya. Selanjutnya ada internal konsultan, di mana standarisasi dokumen dan diadakan workshop rutin untuk meminimalkan pengerjaan ulang. Pengguna, di mana melibatkan user champion dan kita adakan dialog aktif untuk menurunkan resistensi. Dan terakhir adalah komunikasi perubahan, disampaikan pesan-pesan strategis dari pimpinan untuk membangun dukungan organisasi. Tentu strategi komunikasi yang terstruktur, konsisten, partisipatif, dapat menstabilkan ruang lingkup, mengendalikan waktu dan biaya, serta mengendalikan kepercayaan pemangku kepentingan. Next. Nah, di sini kita akan membahas pembahasan selanjutnya adalah manajemen risiko. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan apa saja dampaknya. Permasalahan di PT NIM ini bukanlah risiko tak terduga, melainkan risiko klasik proyek ERP yang seharusnya diidentifikasi sejak awal. Nah, kegagalan mengantisipasi ini menunjukkan lemahnya praktek manajemen risiko di dalamnya. Di sini ada beberapa ruang lingkup, setidaknya ada 5. Kita akan bahas. Yang pertama adalah ruang lingkup waktu. Di sini terjadi keterlambatan jadwal. Nah, keterlambatan ini berdampak pada peningkatan biaya. Yang kedua adalah ruang lingkup biaya. Nah, skopnya mempengaruhi pembengkakan biaya. Di sini akan terjadi tekanan terminasi. Selanjutnya ada SDM, di mana ada resistensi dari pengguna yang berdampak terhadap manfaat proyek, yaitu adalah sebuah kegagalan tentunya. Selanjutnya ada komunikasi, terjadinya miskomunikasi spesifikasi, di mana harus terjadinya pengerjaan ulang dan konflik yang terdapat di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tata kelola. Lemahnya sponsor sehingga membuat proyek ini kehilangan arah sehingga banyak sekali resiko yang terjadi pada pengerjaan ERP di PT NIM. Oke, next. Terima kasih Pak Guru. Selanjutnya saya izin melanjutkan kegagalan manajemen perubahan dan kontribusinya. Implementasi ERP adalah proyek perubahan organisasi, bukan hanya teknologi. Kegagalan mengelola respon manusia terhadap perubahan adalah akar masalah di PT NIM. Penolakan pengguna. Pengguna cabang tidak dilibatkan, memicu penolakan, adopsi lambat, penundaan implementasi, dan biaya pelatihan tambahan. Perubahan yang dipaksakan tanpa partisipasi memicu rasa kehilangan kontrol dan ketidakpercayaan. Lalu visi perubahan tidak terkomunikasi. ERP dipahami sebagai proyek IT pusat, bukan solusi peningkatan kinerja cabang. Tanpa komunikasi yang jelas tentang mengapa perubahan itu penting, individu cenderung mempertahankan status quo. Lalu kegagalan manajemen perubahan dan kontribusinya, tidak ada struktur manajemen perubahan, yakni tidak ada program manajemen perubahan terstruktur seperti change agent atau user champion. Tanpa struktur ini, organisasi tidak siap menyerap perubahan meskipun proyek berjalan secara teknis. Lalu ketidaksiapan SDM. Pengguna mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan terhadap sistem baru. Perubahan tanpa tahap unfreezing, yakni mempersiapkan individu untuk berubah, memicu resistensi, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan kesalahan. Kegagalan manajemen perubahan ini menciptakan efek domino, yakni resistensi pengguna
menyebabkan keterlambatan, pengerjaan ulang memicu pembengkakan biaya, dan penyesuaian sistem berulang mengubah ruang lingkup. Hal ini berkontribusi langsung pada ketidakseimbangan triple constraint dan keraguan manajemen puncak. Mekanisme pengendalian perubahan yang tepat. Yang pertama yaitu rebaseline jadwal dan monitoring. Perencanaan waktu tidak realistis, perlu dilakukan rebaseline jadwal proyek dan monitoring berkala berbasis milestones. Kontrol biaya terintegrasi, anggaran terserap lebih cepat dari progres. Perlu diterapkan kontrol biaya yang mengaitkan progres dengan anggaran. Poin ketiga, change board control, CCB. Perubahan kebutuhan bisnis sering terjadi. Membentuk CCB dan prosedur change request formal untuk mengatasinya. Poin 4, libatkan user champion. Yakni resistensi pengguna di cabang perlu melibatkan perwakilan pengguna dalam perencanaan dan evaluasi. Poin 5, jalur komunikasi resmi. Terjadi miskomunikasi antara internal dan konsultan, maka perlu ditetapkan jalur komunikasi resmi dan dokumentasi kebutuhan yang disepakati. Poin terakhir, 6, pelaporan yang transparan. Kepercayaan manajemen menurun, maka perlu meningkatkan pelaporan kinerja proyek yang transparan dan rutin. Nah, untuk rekomendasi manajemen terkait penerapan ERP ini lanjut atau berhenti. Proyek recovery, go. Tujuan strategis menyelamatkan proyek dan merealisasikan manfaat ERP secara bertahap. Kondisi pemicu, yakni manfaat ERP masih relevan dan biaya penyelesaian masih rasional. Langkah utama yakni melakukan penilaian pemulihan proyek, riset tata kelola, rebaseline ruang lingkup waktu, biaya, dan integrasi pemulihan proyek dengan manajemen perubahan. Lalu, justifikasi manajerial. ERP tetap dibutuhkan untuk integrasi 15 lebih cabang dengan biaya pemulihan lebih rendah dibanding memulai ulang. Nah, rekomendasi proyek termination, no go, dan tujuan strategisnya menghentikan proyek untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kondisi pemicu adalah biaya lanjutan tidak sebanding dengan manfaat yang diharapkan dengan langkah utama yakni analisis go no go berbasis manfaat dan risiko, lalu menentukan bentuk terminasi terkendali. Justifikasi manajerial untuk menghindari pembengkakan biaya lanjutan, menjaga fokus strategis perusahaan. Nah, summary dari eh, tim 3 adalah proyek ERP PTNM memiliki sistem yang belum dikelola dengan disiplin manajemen proyek dan perubahan organisasi. Dengan kerangka kebutuhan yang jelas, go atau no go, PTNIM dapat menyelamatkan proyek secara terukur atau menghentikannya secara profesional tanpa kehilangan pembelajaran strategis. Nah, presentasi kami kembalikan ke Mbak Riris. Baik, terima kasih. Jadi dari kelompok kami menyarankan PT NIM bisa melanjutkan atau menghentikan dengan beberapa pilihan seperti yang diinfokan tadi oleh Pak Azim di slide terakhir, bisa go ataupun no go. Jika go, bisa dilakukan dengan melakukan penilaian pemulihan proyek, riset tata kelola, rebaseline ruang lingkup, waktu biaya, dan integrasi pemulihan proyek dengan manajemen perusahaan. Justifikasi manajerialnya adalah ERP tetap dibutuhkan untuk integrasi 15 plus cabang, biaya pemulihan lebih rendah dibanding memulai ulang. Tapi jika proyek itu mau dihentikan juga bisa dengan melakukan analisis go atau no-go berbasis manfaat dan risiko, serta menentukan bentuk terminasi terkendali. Justifikasi manajerialnya adalah karena untuk menghindari pembengkakan biaya lanjutan serta menjaga fokus strategis perusahaan.
Baik, itulah presentasi untuk mata kuliah manajemen proyek dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.